Nah, jadi hari ini ucapkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Ibu. pagi. Nah, jadi hari ini itu kan kita mata pelajaran pendidikan seni ya, khususnya untuk kelas 11 NIA 1, 2 dan 3. Untuk kelas 11 1 IS 1, 2 dan 3 dan 4 itu nanti di hari Senin sama Ibu Nadia. Jadi hari ini khusus kelas NIA ya. 11 NIA 1 sampai 3. Jadi untuk Ibu sampaikan dulu ya, untuk tugas praktik yang kemarin itu kita tetap jalan ya sampai pertemuan tatap muka nanti itu langsung dikumpul dengan Ibu yang praktek seni rupa. Iya, yang seni rupa. Ya kita kalian membuat praktek gambar seni dekoratif kemarin. Nah, jadi sambil jalan ya untuk tugas praktiknya hari ini 7 ini kita masuki materi tentang seni musiknya, seni musik khususnya tentang menganalisis hasil pertunjukan musik barat. Nah, jadi untuk seni musik ini masuk di bab 6 ya, karena ini kita sedang memasuki semester 2 atau semester genap. Kalau kalian kelas 11 itu kan semester 4 ya. Nah, jadi kalau di semester 1 kan untuk seni musik itu adanya di bab 2 karena kita di seni musik yang di semester 2 jadi masuknya di bab 6. Jadi nanti seni tari di bab 7 dan yang seni teater di bab 8 yang terakhir. Jadi hari ini akan Ibu jelaskan materi tentang menganalisis hasil pertunjukan musik barat. Nah, di sini ada menganalisis hasil pertunjukan musik barat. Nah, yang pertama, materi pembelajarannya ya. Jadi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, di Indonesia ini dipenuhi dengan beragam jenis musik-musik barat, seperti misalnya musik jazz, rock and roll, blues, terus country, klasik, latin, hip hop, dan lainnya. Nah, juga di Indonesia sendiri terdapat misalnya jenis musik pop, terus ada juga dangdut, ada campur sari, dan gending-gending Jawa. Nah, ini ada di Indonesia ya. Jadi ini adalah jenis-jenis musik yang ada di mancanegara dan ada di Indonesia atau musik-musik baratnya tadi ya. Ini yang bisa kalian baca di PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Tahu kan kalian musik campur sari? Pernah nggak melihat musik campur sari? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pasti pernah ya melihat campur sari. Terus apalagi kalau misalnya pop, terus dangdut. Biasanya kalau dangdut ini biasanya diadakan di pernikahan. Biasanya dangdut ini ya biasanya di acara di konser di lapangan terbuka yang mencapai ribuan orang. Begitu juga musik pop juga bisa mencapai sampai ribuan orang untuk penontonnya. Biasanya diadakan di lapangan terbuka untuk pop, misalnya dangdut. Terus juga yang selanjutnya, jadi kalau musik barat itu merupakan jenis musik mancanegara yang berasal dari bumi belahan barat, seperti negara-negara di Eropa. Jadi sistem nada pada musik barat itu menggunakan nada diatonis dengan susunan nada yang berdasarkan frekuensi yang tetap dan jarak nada yang sistematis dan nada-nada kromatis. Jadi musik barat dalam permainan suatu musik biasanya menggunakan seorang konduktor. Konduktor tahu nggak? Tahu nggak kalian konduktor itu apa? Bertanya dulu. Enggak, Bu. Nah, jadi musik barat dalam permainan suatu musik itu biasanya menggunakan seorang konduktor atau dirijen ya. Atau dirijen sebagai pemandu permainan musik. Biasanya yang ada pemandunya itu adalah musik orkestra. Contohnya musik orkestra itu kan biasanya ada seorang konduktornya atau dirijennya untuk pemandu permainan musik. Nah, mungkin kalian sudah pernah ya melihat musik jazz, musik rock and roll, musik blues.
musik country, klasik, Latin, hip hop dan lainnya. Apalagi yang di Indonesia ini ya, pasti juga sudah pasti kalian pernah melihat atau tahu jenis musik yang pop, dangdut, campur sari dan gending-gending Jawa. Terus juga yang selanjutnya, nah, jadi musik tadi sudah Ibu jelaskan ya. Musik barat itu merupakan jenis musik mancanegara yang berasal dari bumi belahan barat seperti negara-negara di Eropa. Jadi musik barat dalam permainan suatu musik itu biasanya menggunakan seorang konduktor atau dirijen sebagai pemandu permainan musik. Jadi musik barat pada umumnya mempresentasikan kehidupan banyak orang sehingga kehidupan musik barat lebih pesat. Nah, alat musik apa saja yang digunakan dalam musik barat? Jadi pengetahuan mengenai musik barat sangat penting untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kita terhadap jenis-jenis musik yang nilai karakter yang diharapkan, rasa ingin tahu, rasa saling menghargai, disiplin, kerjasama, pantang menyerah, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya lagi kita masuk di slide yang keempat. Kalian sambil Ibu jelaskan, kalian bisa sambil membaca PowerPoint yang Ibu tampilkan ya. Jadi, yang pertama ada memahami konsep musik barat. Yang pertama ada pengertian musik. Jadi istilah musik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu musikos. Nah, yang itu diambil dari salah satu nama dewa Yunani. Jadi musikus itu dilambangkan sebagai suatu dewa keindahan dan menguasai bidang seni dan keilmuan. Terus selanjutnya lagi, nah ada pertunjukan musik barat. Nah, di sini ada pertunjukan seni musik barat. Jadi pertunjukan musik itu merupakan suatu penyajian fenomena bunyi atau kejadian bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Kenapa? Karena musik itu memiliki jiwa, memiliki hati, memiliki pikiran dan kerangka sebagai penyangga tubuh layaknya seorang manusia. Jadi pertunjukan musik itu sebagai salah satu budaya dari manusia yang lahir dari perasaan dan hasil ungkapan yang berbentuk ucapan. Jadi musik itu dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan sehingga seseorang itu akan hanyut oleh alunan suara musik. Jadi penyajian pertunjukan musik dalam waktu yang tepat itu dapat menimbulkan daya tarik terhadap musik sehingga dapat menimbulkan kepuasan batin yang luar biasa. Terus ada perasaan senang, ada perasaan gembira. Nah, jadi apa saja bentuk-bentuk penyajian musik? Nah, di sini ada bentuk-bentuk penyajian musik. Nah, bentuk-bentuk penyajian musik yang pertama ada penyajian musik tunggal. Nah, ini bisa kalian ingat ya nanti untuk bentuk-bentuk penyajian musik. Kalau misalnya ada yang saya kalian tanyakan bisa langsung ditanyakan dengan Ibu ya. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu. Yang pertama ada bentuk-bentuk penyajian musik. Nah, bentuk-bentuk penyajian musik yang pertama ada penyajian musik tunggal. Jadi dalam penyajian musik tunggal itu akan menampilkan seseorang dalam memainkan alat musik tertentu. Misalnya penampilan piano tunggal. Pernah nggak kalian melihat orang menampilkan piano tunggal? Atau cuma penampilan dia solo ya, solo itu kan satu orang ya, untuk satu orang. Dia menampilkan piano tunggal di atas pentas. Pernah nggak kalian melihat penampilan piano tunggal secara solo? Masih kedengaran nggak suara Ibu? Kalau secara langsung tidak pernah. Kalau lewat TV pernah. Iya, lewat TV pernah ya, pasti pernah. Terus pasti juga kalian pernah melihat penampilan piano tunggal, penampilan gitar tunggal, pernah juga ya. Penampilan gitar tunggal pernah nggak kalian melihat
penampilannya secara langsung tanpa melihat di TV. Mungkin ada yang pernah ya, baik itu secara langsung maupun di televisi. Terus juga penampilan organ tunggal. Penampilan organ tunggal pasti sudah sering ya kalian melihat. Nah, terus ada juga penampilan biola tunggal. Nah, jadi penampilan piano tunggal, penampilan gitar tunggal, penampilan organ tunggal, penampilan biola tunggal, dan lainnya itu merupakan atau yang termasuk dalam penyajian musik tunggal. Nah, jadi kalian bisa ingat ya, penyajian musik tunggal itu contohnya penampilan piano tunggal, penampilan gitar tunggal, penampilan organ tunggal, penampilan biola tunggal, dan lain-lainnya. Nah, nanti akan Ibu tampilkan ya PowerPoint-nya di PowerPoint Ibu bagaimana penampilan piano tunggal. Lanjut slide yang ke-7. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini adalah contoh gambar penampilan piano tunggal. Nah, contoh gambar penampilan piano tunggal. Terus juga ini bisa kalian lihat dulu dan kalian amati. Contoh gambar penampilan piano tunggal. Nah, bisa kalian lihat dulu ya di PowerPoint-nya Ibu tampilkan. Nah, ini contohnya, ini ada seorang perempuan ya, memainkan alat piano, tetapi dia membawakannya secara solo atau secara tunggal. Kalau yang 2 orang itu dinamakan dengan duet ya, terus yang ketiga orang dinamakan dengan trio. Ini dinamakan dengan solo, penampilan piano tunggal secara solo atau. Nah, mungkin kalian sering mendengar ya nama alat musik yang serupa tapi tak sama, yaitu piano, organ, dan keyboard. Nah, mungkin kalian bisa tahu kan, pernah melihat ya, pastinya pernah melihat alat musik yang serupa ya, nih serupa tapi tidak sama. Contohnya misalnya seperti piano, organ, dan keyboard. Jadi meski sama-sama memiliki tuts untuk ditekan dan dimainkan, nah, itu ada beberapa perbedaan yang mendasar di antara ketiga alat musik tersebut. Nah, apa saja perbedaannya? Nah, yang pertama piano. Contohnya yang piano ini ya. Jadi kalau piano itu sebenarnya termasuk alat musik perkusi. Alasannya adalah hanya ada satu suara yang dihasilkan, yaitu suara piano itu sendiri. Jadi untuk bermain piano itu tidak hanya bermodal tahu posisi chord, jadi kita harus bisa mengeksplor skill piano klasik. Jadi misalnya fingering. Jadi biasanya piano juga dilengkapi dengan 3 pedal di bagian bawahnya dengan fungsinya masing-masing, seperti untuk melembutkan suara atau untuk memanjangkan nada. Jadi piano terdiri dari 2 jenis ya, yaitu upright piano dan grand piano. Jadi kalian bisa lihat nanti ada Ibu jelaskan apa namanya, Ibu tampilkan ya gambarnya, atau langsung Ibu jelaskan pas kita tetap muka bagaimana yang gambar upright piano dan grand piano. Terus selanjutnya, jadi alat musik piano ini memiliki tuts yang lebih banyak. Nah, kalau yang ini namanya adalah, Ibu tanya, alat piano yang ini upright piano atau grand piano? Yang ini. Yang dimainkan seorang perempuan yang ada di PowerPoint Ibu tampilkan ini, Ibu tanya ini namanya upright piano atau grand piano? Karena pianonya ada 2 jenis ya. Upright piano. Yang ini upright piano atau grand piano? Grand piano, Bu. Grand piano. Upright Nah, piano. ini namanya adalah grand piano.
Jadi kalau yang upright piano itu dia tidak ada bukaannya seperti ini ya, tetapi tertutup. Tertutup di sininya ada seperti tutupan, tapi tidak yang ini kan kayak seperti dibuka ya. Nah, kalau yang upright piano itu dia ada seperti kayak ini di depan ini, di depan yang ininya. Nah, di sini ada tutupannya ya. Kalau ini kan kayak terbuka ke atas. Jadi kalau yang dimainkan perempuan ini dinamakan dengan grand piano. Jadi alat musik piano itu memiliki tuts yang lebih banyak. Jadi hal ini memang disebabkan karena alat musik piano diciptakan pada mulanya untuk permainan solo atau tunggal. Jadi sehingga harus menjangkau nada mulai dari sangat rendah sampai sangat tinggi supaya semakin kaya variasi. Nah, itu adalah piano ya. Nah, apa bedanya dengan organ? Dengan keyboard. Nah, tadi yang dijelaskan adalah piano. Tadi piano ada upright piano dan grand piano. Ini adalah grand piano ya namanya. Yang kedua ada organ. Jadi kalau organ, mungkin kalian mengira ya, piano, organ, dan keyboard itu sama, walaupun dia serupa, padahal tidak ya. Jadi kalau dia organ dia lebih cenderung mainin akord. Jadi pemain organ itu tidak perlu susah-susah memikirkan melodi, karena bagian melodi itu sudah menjadi jatahnya pianis. Jadi organ itu memiliki dua jenis ya, yaitu organ pipa atau orga dan organ elektronik atau elektron. Nah, jadi tadi piano ada dua juga ya jenisnya. Untuk organ juga ada dua jenisnya, yaitu organ pipa atau orgel dan organ elektronik atau elektron. Jadi kalau organ pipa itu dia memiliki deretan tuts lebih dari satu dan tombol analog yang sangat banyak. Jadi organ pipa sendiri memiliki pipa-pipa raksasa. Jadi sementara organ elektronik deretan tutsnya kebanyakan 2 baris pada. Jadi ada yang 1 baris tapi sudah lengkap, dan pedal kaki atau pedal board namanya ya. Itu sangat banyak. Itu yang untuk organ. Bagaimana kalau untuk keyboard? Nah, kalau keyboard ini memiliki banyak jenis. Namun kalau kita mengenal ciri-cirinya, kita akan mudah membedakannya dari piano dan organ. Ciri-ciri yang membedakan dari piano dan organ untuk keyboard. Yang pertama dia tidak memiliki pedal nada atau pedal board seperti pada organ. Terus yang kedua, deretan tutsnya selalu 1. Belum pernah ada keyboard yang memiliki deretan tuts 2 seperti organ. Jadi kebanyakan keyboard itu bersifat portable, bisa dibawa hanya dengan 1 orang saja. Jadi keyboard itu memiliki banyak device sound. Jadi bisa dipakai juga untuk sound alat musik yang kita tidak punya tapi kita butuhkan. Misalnya sound biola. Di keyboard sudah ada suara biola meskipun kita tidak bisa main biola. Jadi semoga dengan tulisan yang Ibu jelaskan tadi ya kalian bisa memahami. Nanti apa yang belum kalian pahami dari apa yang Ibu jelaskan tadi bisa kalian tanyakan nanti ya setelah Ibu jelaskan sampai selesai, ataupun nanti kalau nggak sempat waktunya bisa kalian tanyakan dengan Ibu saat kita tatap muka. Nah, ini sudah Ibu jelaskan ya contoh gambar penampilan piano tunggal, dan sudah Ibu jelaskan perbedaan piano, organ, dan keyboard. Jadi kalian jangan menyamakan ya piano, organ dengan keyboard itu berbeda ya, walaupun hampir serupa tetapi banyak perbedaannya. Terus nih yang selanjutnya, contoh gambar penampilan gitar tunggal. Nah, ini adalah contoh gambar penampilan gitar tunggal ya. Tetapi kalau di gambar ini dia sambil bernyanyi tetapi sambil memainkan alat musik yaitu gitar. Ini yang masih banyak belum kalian tahu ya. Ada ya, gitar dimainkan dengan cara apa? Ibu tanya dulu. Dipetik. Gitar, ya dipetik, Bu. Nah, dipetik ya. Nah, jadi gitar dimainkan dengan cara dipetik. Terus juga, nah,
Ini ada gambar seorang laki-laki bermain gitar secara solo dan dia sambil membawakan lagu. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan penampilan gitar tunggal. Terus selanjutnya, nah ini ada selanjutnya contoh gambar penampilan organ tunggal. Tadi ya sudah Ibu jelaskan perbedaan piano tunggal, organ tunggal, dan keyboard ya. Ini adalah contoh gambar penampilan organ tunggal. Nah, ini ada seorang laki-laki membawakan alat musik, yaitu adalah organ tunggal. Biasanya kalau organ tunggal itu adanya di acara musik hajatan atau acara perkawinan, biasanya di acara-acara resepsi ya selalu ada penampilan organ tunggal. Tapi ini adalah contoh penampilan organ tunggal, tapi dia membawakannya secara solo. Ini ada seorang laki-laki, bisa kalian lihat di PowerPoint yang Ibu tampilkan ya. Terus selanjutnya ada contoh gambar penampilan biola tunggal. Nah, ini ada seorang laki-laki juga membawakan alat musik, namanya adalah biola. Ini adalah biola tunggal ya. Ini kalau kalian masih belum mengenal nama alat musik biola itu seperti apa, kalian bisa langsung melihat dari PowerPoint yang Ibu tampilkan. Ini adalah alat musik biola. Jadi mungkin kalau penampilan biola tunggal juga kalian pernah melihat ya, baik itu secara langsung ataupun melihat di televisi. Pernah nggak kalian melihat di televisi orang menampilkan biola tunggal? Atau secara solo? Pernah ya? Terus selanjutnya lagi. Nah, di sini ada, nah tadi sudah Ibu tampilkan gambar-gambarnya ya, piano tunggal, penampilan gitar tunggal, penampilan organ tunggal, penampilan biola tunggal. Selanjutnya ada penyajian kelompok musik terbatas. Nah, penyajian kelompok musik terbatas itu adalah penyajian kelompok musik seriosa, tapi dalam bentuk duet alat musik. Misalnya, maksudnya dalam bentuk duet alat musik itu dia misalnya ada 3 orang misalnya menyanyi. Tetapi ada satu orang yang menyanyi, dua orang yang membawakan alat musik secara duet. Misalnya maksudnya secara duet itu sama alat musiknya, sebelahnya memainkan gitar, sebelahnya juga memainkan gitar. Nanti ada ibu tampilkan ya alat musiknya atau gambarnya. Jadi penyajian musik terbatas itu adalah penyajian kelompok musik seriosa dalam bentuk duet alat musik, bentuk-bentuk trio, kuartet atau quintet alat musik, sampai dengan bentuk ensemble terbatas. Jadi sifat penyajian musik seperti ini tidak jauh berbeda dari penyajian musik tunggal, yakni terkesan formal atau resmi ya. Terkesan formal dan resmi, dan penonton juga harus benar-benar disiplin. Ini yang termasuk dalam penyajian kelompok musik terbatas. Nah, ini bisa kalian baca sambil baca ya. Jadi kalau penyajian kelompok musik terbatas ini dia lebih terkesan formal atau resmi. Ini contohnya bisa kalian lihat. Nah, ini adalah contoh gambar penyajian kelompok musik terbatas. Ini ada 2 orang kan sama membawakan alat musik. Nah, ini mereka secara duet. Nah, ini dinamakan, mereka kan duet membawa alat musiknya ya, dalam bentuk duet alat musik, tetapi dalam bentuk trio. Ini trio kan ada 3 orang ya. Jadi ini yang dinamakan dengan gambar penyajian kelompok musik terbatas. Duet alat musiknya sama, tetapi dalam bentuk trio atau 3 orang yang menampilkannya. Yang menampilkan. Nah, itu bisa kalian amati dulu gambarnya ya. Nah, bisa kalian amati dulu gambarnya, itu adalah contoh gambar penyajian kelompok musik terbatas. Nah, nih
tadi sudah dijelaskan mereka ini yakni terkesan formal ya, dan penonton harus benar-benar disiplin. Jadi kalau dalam setiap pertunjukan seni itu harus didahului dengan persiapan. Jadi kalau penyajian musik kelompok musik terbatas ini kalian mungkin pernah ya melihatnya langsung atau melihat di televisi. Pernah nggak melihat ini yang dinamakan dengan penyajian kelompok musik terbatas? Nah ya ini duet alat musik, kita sama maukan alat musiknya, terus dimainkan dalam bentuk trio atau 3 orang. Biasanya penontonnya ya duduk rapi ya di depannya, atau ini kayaknya di atas trotoar ya. Terus penontonnya disiplin, mereka biasanya duduk di trotoar. Nah, kalau yang seperti acara dangdut itu kan kesannya itu kan banyak orang ya, ribuan orang, jadi kesannya kurang disiplin karena acaranya terbuka di lapangan-lapangan terbuka. Kalau ini juga di lapangan terbuka, tapi bedanya ini penontonnya lebih disiplin dan acaranya juga terkesan, penampilannya terkesan formal atau resmi. Terus ada penyajian musik orkestra. Nah, penyajian musik orkestra, tahu nggak kalian musik orkestra itu seperti apa? Penyajian musik orkestra ini memang memiliki sifat yang formal dan disiplinnya juga tinggi. Nah, tapi kalau ini ya, kalau penyajian musik orkestra ini dia memiliki sifat formal atau yang resmi ya, dan sangat disiplin tinggi. Namun dihadiri oleh jumlah penonton yang jauh lebih besar daripada penyajian musik lainnya. Nah, bagaimana untuk menampilkannya? Untuk menampilkannya, bentuk penyajian musik seperti ini diperlukan ruang yang cukup besar, serta tata akustik gedung yang sangat baik. Ini adalah penyajian musik orkestra. Nah, ini bisa kalian lihat penyajian musik orkestra. Nah, di sini kan bisa kalian lihat. Nah, ini kan bersifat formal ya, bersifat resmi. Ini yang dinamakan dengan penyajian musik orkestra, dan ada seorang konduktor atau dirijen dalam permainan musiknya. Nah, ini yang dinamakan dengan seorang konduktor atau dirijen yang sudah Ibu jelaskan tadi di slide yang sebelumnya. Di slide yang di atas tadi ya. Nah, ini dinamakan dengan seorang konduktor atau dirijen sebagai pemandu permainan musik. Ini adalah contoh gambar penyajian musik orkestra. Ini adalah seorang dirijennya. Nah, ini adalah yang memainkan alat musiknya. Nah, jadi permainan musik orkestra ini benar-benar disiplin tinggi ya, walaupun dihadiri oleh jumlah penonton yang jauh lebih besar daripada penyajian musik lainnya. Jadi untuk menampilkan bentuk penyajian musik seperti ini itu digunakan ruang yang cukup besar serta tata akustik gedung yang sangat baik. Jadi harus ditampilkan di gedung juga ya, dengan tata akustik yang sangat baik. Ini bisa kalian amati ya, ini adalah gambar penyajian musik orkestra. Nah, ini ada seorang dirijennya, ada permainan musiknya, dan terkesan formal atau resmi dan benar-benar disiplin tinggi, serta dihadiri oleh jumlah penonton yang jauh lebih besar daripada pertunjukan musik lainnya. Terus selanjutnya ada penyajian musik elektrik. Nah, penyajian musik elektrik. Nah, kalau penyajian musik elektrik ini berbeda dari pertunjukan musik lainnya yang ditampilkan di dalam ruang tertutup. Jadi penyajian jenis musik ini dapat dilakukan di ruang terbuka dengan jumlah penonton yang bisa mencapai ribuan orang. Contohnya seperti apa? Contoh penyajian musik elektrik yang bisa mencapai ribuan orang penontonnya. Konser. Seperti apa? Konser. Seperti konser, misalnya konser dangdut ya, di lapangan terbuka. Kayak misalnya kita, ini contohnya ya, Ibu kasih contoh penyajian musik elektrik, misalnya di arena Tiara Batara, misalnya itu kan lapangan terbuka ya. Nah, jadi
itu dinamakan dengan penyajian musik elektrik. Misalnya mendatangkan artis dari ibu kota misalnya. Nah, jadi ditampilkan di Tiara Batara. Jadi itu kan di ruang terbuka ya. Jadi termasuk dalam penyajian musik elektrik dan jumlah penonton yang bisa mencapai ribuan orang. Apalagi selain konser dangdut, konser pop bisa nggak? Satu. Ya bisa ya, misalnya mendatangkan band ya, band di arena terbuka. Nah, itu juga termasuk dalam penyajian musik elektrik. Nah, dalam penyajian musik elektrik karena jumlah penontonnya yang banyak. Jadi kalau sifat dari penyajian musik ini itu tidak bersifat formal, jadi tidak bersifat resmi ya, dan penonton boleh saja berteriak-teriak atau ikut menyanyi. Mungkin kalian pasti sudah pernah ya menonton acara konser dangdut atau konser pop di arena terbuka yang bisa penonton boleh berteriak-teriak atau ikut menyanyi bersama penyanyi yang sedang tampil di atas pentas. Jadi sifatnya kalau penyajian musik elektrik ini dia tidak formal ya, berbeda dengan penyajian musik orkestra tadi. Kalau penyajian musik orkestra tadi dia lebih resmi atau lebih formal. Sama dengan musik terbatas tadi. Kelompok musik terbatas tadi dia lebih formal juga. Nah, kalau elektrik ini yang tidak bersifat formal. Acara rebana misalnya. Nah, ini contoh penyajian musik elektrik ya. Acara konser musik besar di lapangan. Nah, ini contoh penyajian musik elektrik. Contoh penyajian musik elektrik. Yang pertama, acara konser musik besar di lapangan yang mencapai ribuan penonton. Terus konser dangdut di lapangan. Nah, itu termasuk dalam penyajian musik elektrik. Terus ada juga acara rebana di tempat terbuka. Nah, jadi kalau acara rebana juga bisa ya di tempat terbuka, misalnya di arena Tiara Batara ya. Yang mencapai, jadi 3 acara ini biasanya mencapai penonton yang lebih banyak ya. Dan boleh berteriak-teriak mengikuti penyanyi yang sedang tampil di atas pentas, kecuali kalau rebana. Kalau rebana mungkin rebana ini tidak mungkin ya orang teriak-teriak, tetapi sama ya dia termasuk dalam penyajian musik elektrik karena ditampilkan di arena terbuka dan mencapai penonton yang banyak. Yang biasanya orang banyak berteriak-teriak itu adalah konser musik pop atau konser dangdut di lapangan. Nah, nih contohnya bisa kalian lihat. Nah, ini adalah contoh gambar penyajian musik elektrik. Kelihatan nggak di PowerPoint kalian? Penyajian musik elektrik. Nah, ini kan ada pentas ya, pentasnya besar. Nah, ini banyak penonton yang mencapai hampir ribuan orang. Nah, ini penampilannya boleh dangdut, boleh pop. Nah, jadi penontonnya ini ya. Jadi ini adalah acara konser di lapangan terbuka. Nah, jadi kalau band-band kita ya, kalau band biasanya tampil misalnya contohnya di sini ya. Misalnya kalau di Barito Utara bisa tampilnya di arena terbuka Tiara Batara, atau kalau dulu kan pernah juga di stadion ya, sebelum yang lapangan sepak bola itu belum selesai kan sering kan dulu ada acara band-band atau konser dangdut juga di stadion ataupun di arena Tiara Batara. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, yang penting kalian tahu perbedaan musik elektrik seperti apa, musik orkestra seperti apa, kelompok musik terbatas seperti apa. Nah, itu sudah Ibu jelaskan ya, itu perbedaannya. Nah, bisa kalian amati dulu gambarnya. Ini adalah contoh gambar penyajian musik elektrik. Ini bisa ditampilkan misalnya mendatangkan artis ya dari ibu kota, bisa band, bisa artis dangdut. Nah, kalau Ibu lihat dari gambar ini ya, kayaknya penyanyi artis dangdut ya. Ini ada seorang perempuan menyanyikan lagu. Nah, pop juga seperti ini juga panggungnya atau pentasnya dengan banyak ribuan penonton. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak, mengerti nggak yang maksud Ibu yang penyajian musik elektrik, penyajian musik orkestra? Mengerti nggak? Mengerti belum? Nah,
Mengerti ya? Mengerti belum? Kalau belum ada yang belum dimengerti, nanti tanyakan saja dengan Ibu ya. Terus yang selanjutnya, ini ada beberapa menurut para ahli ya tentang musik, tentang pengertian musik. Yang pertama menurut Jamalus. Jamalus itu mengatakan bahwa seni musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan. Penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik, yaitu unsurnya apa saja? Ada irama, ada melodi, terus dan bentuk atau struktur lagu, serta ekspresi sebagai suatu kesatuan. Terus juga ini adalah pendapat atau pengertian musik menurut ahli dari Jamalus. Terus ada Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa musik itu merupakan curahan kekuatan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam suatu rentetan suara atau melodi yang berirama. Jadi ini adalah pengertian musik menurut Aristoteles. Bisa sambil kalian baca ya, dan Ibu sambil jelaskan. Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik itu dapat diartikan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Nah, ini adalah pengertian menurut beberapa ahli pengertian musik ya, menurut Jamalus, menurut Aristoteles, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus selanjutnya, yang terakhir ada menurut David Ewen. Kalau menurut David Ewen, musik itu adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental, meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan, terutama aspek emosional. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan definisi-definisi dari para ahli di atas yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu dapat dirumuskan ya kesimpulannya secara singkat, bahwa musik adalah seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental yang meliputi melodi. Terus apalagi harmoni, sebagai ekspresi dari segala rasa indah manusia yang ingin diungkapkan, terutama aspek emosional. Oh ya Bu, terus selanjutnya lagi ada cara memainkan alat musik barat. Oh ya, untuk prakteknya nanti kita seni musik itu menyanyi ya, tapi untuk praktekan kemarin sudah Ibu kasih tahu ya. Mungkin tidak semua bisa menyanyikan lagu musik barat. Nanti Ibu ganti misalnya dengan menyanyikan lagu musik yang lain ya, lagu yang lain. Nah, untuk minggu depan, kita nanti memasuki materi memainkan alat musik barat, yaitu dalam sebuah konser pasti ditemukan aneka alat musik. Nah, ada gitar, ada melodi, terus ada juga keyboard, ada organ, terus ada piano, ada biola. Jadi, nanti Ibu ingatkan sekali lagi untuk yang tugas prakteknya minggu depan, terakhir ya, pas kita dikumpul, pas kita tatap muka, jadi pas Ibu masuk langsung dikumpulkan tugas praktiknya, karena kemarin Ibu memberikan waktu cuma 1 minggu saja, karena banyak yang belum, makanya Ibu kasih waktu, Ibu perpanjang lagi waktunya. Jadi yang dari apa yang Ibu jelaskan tadi, ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada ditanyakan atau masih kurang jelas, bisa ditanyakan dengan Ibu di Zoom atau secara langsung nanti pas kita tatap muka. Jadi ini sudah Ibu jelaskan definisi-definisi ya dari Pak ahli tentang musik. Jadi kalau musik itu adalah seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada baik itu vokal maupun instrumental yang meliputi melodi dan
harmoni sebagai ekspresi dari segala rasa indah manusia yang ingin diungkapkan, terutama aspeknya adalah aspek emosional. Jadi dari hari ini tadi adalah Ibu jelaskan mengenai menganalisis hasil pertunjukan musik barat. Terus juga tadi sudah Ibu jelaskan penyajian musik tunggal, ada penyajian kelompok musik terbatas, ada penyajian musik orkestra, dan penyajian musik elektrik. Tadi sudah Ibu jelaskan perbedaan musik tunggal seperti apa, kelompok musik terbatas seperti apa, terus musik orkestra seperti apa, musik elektrik seperti apa, tadi sudah Ibu jelaskan secara detail ya. Tapi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan karena waktu kita tinggal 12 menit lagi, 5 menit lagi. Oh, berarti sampai 9.15. Oh ya, waktu kita sisa 5 menit lagi ya. Kalau misalnya kalian takut kurang jelas, Ibu jelaskan di Zoom, nanti pas kita masuk tatap muka bisa ditanyakan langsung dengan Ibu. Ya, untuk absennya sudah kirim lah link absen. Sudah. Ya, untuk absennya ya, untuk link absennya diisi ya, biar Ibu tahu siapa yang masuk Zoom dengan yang tidak. Karena biasanya yang masuk Zoom dengan yang tidak itu nanti akan Ibu kurangi poinnya. Tapi Ibu, ini ada Nur Fitria Irawan, terus ada Niki Tirto yang masuk ya, ada Arya. Tolong kalau menulis nama di Zoom-nya, nama lengkap ya. Sini kan ada beberapa yang tidak sesuai dengan namanya. Jadi Ibu tahu ya yang masuk dengan yang tidak. Oh ya, minggu depan kita kan tatap muka ya gilirannya, karena minggu ini kalian daring. Ibu ingatkan sekali lagi tugas prakteknya jangan sampai tidak dikumpul. Nanti jangan salahkan Ibu kalau Ibu memberikan nilai kalian C atau D. Ya, minggu depan. Oh ya, nanti kan kita masih ada materi seni musik ya. Jadi kalau sudah selesai materinya, baru kita prakteknya. Masih ada waktu 3 menit lagi ya. Nanti kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti bisa Ibu tutup dulu atau bisa kalian cari dulu yang mana yang belum kalian pahami. Nanti pas kita masuk kelas, tanyakan langsung dengan Ibu. Kira-kira suara Ibu tuh jelas dari tadi Ibu menjelaskan.